Berdoa selesai. Pada ibu rumah gerak. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu. Boy Tulus. Ibu. Iya. Demas. Hadir Bu. Dedi. Hadir Bu. Ika. Hadir Bu. Fajar. Hadir Bu. Febrio. Hadir Bu. Uzaima. Hadir, Bu. Kinkin. Hadir, Bu. Lisa. Hadir, Bu. Miranda. Hadir, Bu. Nadine. Hadir, Bu. Paldi. Hadir Bu. Febrian Aldo. Hadir Bu. Reka. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Rizkina. Hadir, Bu. Sakna. Hadir, Bu. Satio. Hadir Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Siti. Hadir, Bu. Sofi. Hadir, Bu. Talita. Jalfa. Hadir, Bu. Indah. Rapli. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Jadi anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan hadir semuanya. Jadi ini kita akan memulai materi pembelajaran kita untuk bab 5. Apa itu materi pembelajaran bab 5? Udah dibaca bukunya? Oke, kita akan mulai materi pembelajaran bab 5 mengenai suhu dan kalor. Ya, suhu dan kalor. Jadi mulai dulu di sini ya. Ada kita lihat bahwasanya video yang akan Ibu tampilkan mengenai suhu dan kalor. Ini judul materi kita yaitu suhu dan kalor, tapi yang akan kita pelajari lebih kepada suhu. Ya. Oke. Ini kita lihat apa tujuan yang akan kita lakukan dalam mempelajari suhu itu. Pertama, untuk mengedukasikan penggunaan termometer dalam kehidupan sehari-hari secara aktif melalui eksperimen. Jadi kalau eksperimen berarti percobaan yang biasanya kita lakukan. Nah, di atas meja kalian sudah tersedia 3 buah gelas ukur ya, terdiri dari air yang bersuhu normal, bersuhu dingin, dan yang bersuhu panas. Jadi dari situ nanti kita cobakan apa yang akan kita peroleh dari hasil pengukuran tersebut. Terus yang kedua, memformulasikan kembali skala pengukuran termometer Celcius dengan skala termometer yang lain secara aktif. Nah, berarti kita dituntut untuk mengetahui berapakah skala termometer yang satu dengan yang lain. Kalau yang pada ketahui termometer ada berapa? Apa aja itu? Ya, itu dia ya. Nah, terus yang ketiga, menganalisis skala ukuran termometer Celcius dengan termometer yang lain secara aktif melalui eksperimen. Setelah kamu mengetahui berapa skalanya, berarti kita akan menganalisis skala perbandingannya ya antara keempat termometer tersebut. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada gambar apa ini? Ya kan, ada kedinginan. Terus sebelahnya ada gambar apa? Ada kepanasan, berarti ada yang dingin, ada yang panas ya. Di sini suhu perbandingannya antara dingin dan panas. Seperti yang sudah kita rasakan loh, sekarang kondisinya dalam suasana panas. Karena sudah siang ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kondisi dingin dan panas ini akan mempengaruhi suhu tubuh dan juga suhu sekitarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi skala termometer. Empat skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Kelvin.
pembahasan dari soal ini adalah Nah, jadi dilihat di situ bahwa perbandingannya dari tiap-tiap skalanya dibuat lebih memudahkan perhitungannya ya. Oke, Ibu rasa untuk dua contoh kalian sudah mengerti mengenai skala perbandingan termometer. Nah, di sini ada tugas untuk diskusi. Pertama, jelaskan mengapa perbandingan skala termometer Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit tadi kan sudah dijelaskan. Terus yang kedua, ini contoh bagaimana jika seseorang ini yang bernama Edran ini membuat termometer X yang tinggi bebunya 40 derajat dan titik didihnya 340. Berapakah skala termometer Celsiusnya yang menunjukkan 20 derajat jika dia diubah ke skala yang ini ditemukan oleh Edran tadi. Nah, yang ketiga, Edwin melakukan pengukuran suhu pada es teh manis yang dibuatnya. Termometer Celsius menunjukkan pada angka 25 derajat. Berapakah nilai suhu itu jika diubah ke termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Dan soal yang terakhir, pada suhu berapakah skala termometer Celsius sama dengan termometer skala Fahrenheit? Nah, ini adalah tugas diskusi. Selain tugas diskusi ini, di hadapan kamu sudah Ibu bagi yang namakan dengan lembar kerja siswa ya, LKPD ya kan? Nah, kita akan mengerjakan percobaan seperti yang ada di depan ini ya, yaitu untuk mengukur suhu air dingin, air normal, dan juga air panas tadi ya. Kita cobakan satu-satu ya. Setelah itu untuk prosedur pekerjaannya masing-masing sudah kita siapkan alatnya ya kan. Nah, tiap-tiap kelompok bisa melakukan percobaannya ya. Tiap-tiap kelompok bisa melakukan percobaannya sekarang. Lalu di situ setelah kamu melakukan percobaannya, ukurlah suhu air hangat tersebut dan ditulis berapa suhu air hangatnya, suhu air dinginnya, dan suhu air normalnya ya. Setelah itu kamu buatlah hasil pengamatan seperti yang ada pada kolom. Ya, seperti yang ada pada kolom. Setelah ada pada kolom skalanya ini, dari Celsius kamu ubahlah ke skala yang lain. Nah, Ibu ada pertanyaan dari tugas LKPD-nya? Apa?
Siapa lagi kelompok yang masih belum mengerti cara mengubah skalanya? Pengamatan kami yaitu sekarang mengisi data pada hasil pengamatan. Bagaimana nilai suhu yang diukur pada masing-masing ketika didesain dengan menggunakan termometer skala Celsius. Termometer air es 25 derajat Celcius, air hangat 30 derajat Celcius, sedangkan air biasa 24 derajat Celcius. Kalau mereka dikonfirmasikan ke skala termometer Fahrenheit, Fahrenheit dan Kelvin, maka hasilnya adalah air es 20 derajat Fahrenheit, air hangat 24 derajat Fahrenheit, air biasa 22,4 derajat Fahrenheit. Sedangkan Fahrenheit, air esnya 42,8 derajat Fahrenheit, air hangatnya 45,2 derajat Fahrenheit, air biasanya 44,4 derajat Fahrenheit. Oke, coba dulu tuliskan dari hasil dari kesimpulan pengamatan yang sudah kalian lakukan biar lebih jelas, biar kelompok lain juga bisa melihat. Pertama, suhu normal dalam satuan Celsius berapa, ya. Setelah itu perbandingan skala untuk Fahrenheit, Fahrenheit dan Kelvinnya. Yang bacakan tadi aja dulu ya, biar bergantian ya. Kesimpulan, dengan grafik ini kita lagi mengetahui penggunaan termometer dan Teman-temannya ya. kesimpulan, dengan grafik ini kita lebih mengetahui penggunaan termometer dan perbedaan suhu antara air es hangat biasa, bahwa mengukur suatu suhu tidak hanya dilakukan dengan memegang atau mencelupkan air tersebut, tapi dilakukan dengan termometer agar lebih akurat. Selain Celsius, di sini kita juga bisa mengetahui derajat Fahrenheit, Fahrenheit, dan Kelvin. Oke, jadi hasil kelompok 3 adalah mereka bisa mengetahui skala perbandingan Fahrenheit, Fahrenheit, Kelvin dari skala suhu yang sudah mereka peroleh dari hasil percobaan tadi, yaitu termometer air raksa yang kita gunakan dengan satuan Celsius. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 atas hasil dan kesimpulannya. Kita berikan untuk kepada kelompok 3. Kepada kelompok yang maju, siapa lagi? Kelompok mana? Kelompok 1 bisa? Bisa, cowok-cowok ganteng, Santero Jawa Raya Nabara, atau cewek-cewek cantik kelompok 2 bisa? Masa kalah sama kelompok 3 ya kan? Tadi kalian mau buat perbandingan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Siapa yang lebih cepat? Ya? Ayo, ibu tunggu ini. Biar cepat semua kelompok. Kelompok 4 silahkan maju. Kalau sudah selesai, ayo. Ayo, kelompok 4. Silahkan. Oke ya. Silakan dulu kelompok 4. Silahkan Bang Aldo. Gimana? Sebutkan dulu kelompoknya. Setelah itu hasil praktikum yang tadi kalian peroleh dari pengukuran suhu, ya. Baru apa hasil kesimpulan yang kalian peroleh? Nah, siapa ini yang duluan? Iya, silahkan Jalfa. Selamat siang, Selamat siang, Jalfa. Di sini kami dari kelompok 4 ini pengamatan dari praktikum tadi.
Kami telah mengukur termometer pada air es, yaitu 20 derajat Celcius, pada air hangat 35 derajat Celcius, dan pada air biasa 25 derajat Celcius. Pada reamun, air es 16 derajat reamun, air hangat 28 derajat reamun, air biasa 20 derajat reamun. Dan pada Fahrenheit, air es 36 derajat Fahrenheit, air hangat 63 derajat Fahrenheit, air biasa 45 derajat Fahrenheit. Kelvin, air es 293 derajat Kelvin, air hangat 308 derajat Kelvin, dan air biasa sebesar 298 derajat Kelvin. Ya. Jadi untuk lebih memudahkan biar kelompok lain juga bisa memperhatikan, coba ditulis aja di belakang dari kolomnya itu diganti aja angkanya apabila berbeda dengan kelompok 3 yang sudah maju tadi. Angka-angka dari hasil yang kalian peroleh untuk suhunya. Coba dulu Ibu lihat. Ibu mau bertanya ini, kalau dari hasil percobaan yang sudah kamu temukan, kira-kira perbandingan suhu yang kalian peroleh dengan kelompok 3 itu bagaimana? Apakah suhu yang kalian peroleh lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi apa lebih rendah? Bingung dia ya kan? Yang melakukan percobaan siapa? Dari mana lihat perbandingan lebih tinggi daripada rendahnya? Dari kelompok sebelumnya? Siapa dulu Ibu tanya? Lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Tadi untuk termometer air es kelompok 3 berapa? Air es kelompok 3 berapa? 5 derajat. 25 derajat. Sementara kelompok 4 20 derajat, berarti lebih rendah dong. Iya kan? Iya kan? Kalau untuk air esnya. Nah, untuk air hangatnya kelompok 3 berapa tadi? 30 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Berarti Jalva tadi menjawab lebih tinggi Bu, dia melihat dari air hangatnya ya. Jadi harus jelas ya Jalva ya. Bu, lebih tinggi di air hangatnya, lebih rendah di air esnya. Karena kan kamu sudah melihat itu di kolom-kolomnya ya kan. Hasil percobaan kan sudah diperoleh kan. Kalau untuk real Fahrenheit dan Kelvin itu kan hanya perbandingan daripada skala kan. Nah itu dia. Jadi harus lebih jelas ya. Oke, berikan kesimpulan dari kelompok 4. Kesimpulan yang akan kita dapat mengetahui perubahan suhu yang terjadi dengan termometer. Ya. Halo. Itu aja. Itu aja kesimpulannya. Kita mengetahui suhu dari termometer. Itu aja. Gak ada kesimpulan yang lain. Ini kelompok 4 jadi berantem nih nanti depan ini ya. Dia tahu, tetap kita ngomong. Nah, itulah kan. Nah, jangan ya, jangan berantem ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya mungkin hanya satu, kita dapat mengukur suhu dari termometer ya yang disampaikan oleh kelompok 4. Hasil dari kesimpulan dan juga kelompok 4 yang sudah kita lihat di papan tulis ini, perbandingan daripada suhunya sudah benar ya, perbandingannya Reaumur, Fahrenheit dan Kelvinnya sudah benar ya kan. Berarti mereka juga sudah mengerti konversi skala termometer. Oke, kita berikan aplaus kepada kakak-kakak anak-anak. Silakan kelompok siapa yang maju? Oke, kelompok cowok-cowok brengsek yang
siap semuanya. Siap. Suhu simpulannya suhu dari tidak Bilang dulu berapa hasil pengamatan yang ya. kami dapatkan pada termometer ialah 30 derajat 30 derajat Celcius untuk air biasa, 35 derajat Celcius untuk air panas, dan 20 derajat Celcius untuk air es. Sedangkan yang mendapatkan reamur yaitu 16 derajat reamur untuk air es dan 28 derajat reamur untuk air panas dan juga 24 derajat reamur untuk air normal. Untuk Fahrenheitnya air es 60 derajat 68 Fahrenheit dan air panasnya 95 derajat Fahrenheit dan air normalnya 68 Fahrenheit. Untuk Kelvin air esnya 293 Fahrenheit, air panas Kelvin, air panasnya 308 Kelvin dan untuk air normalnya 303 Kelvin. Kira-kira perbandingannya dengan kelompok sebelumnya lebih tinggi di mana? Di air es atau air normal atau air panas? Ini air biasa. Di air? Air biasanya Bu. Jadi apa tadi? Kedengarannya? Nggak kedengaran suaranya ya? Gimana hasilnya, perbandingannya? Perbandingan berbeda dari kelompok amannya hanya di air biasa. Dari kelompok kami mendapatkan suhu yang lebih tinggi. Perbandingan di situ ya. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 1 memperoleh di air biasa lebih tinggi suhunya dibandingkan kelompok yang lain. Jadi kalau kesimpulan yang kalian peroleh setelah kalian melakukan rangkingnya tadi mengenai suhu apa? Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bahwasanya suhu yang diperoleh termometer dan kita juga dapat mengetahui suhu yang diubah ke reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan kita dapat mengetahui hasilnya juga. Iya, jadi dapat mengetahui hasilnya perbandingan suhu antara keempat termometer ya. Itu aja Bang, kesimpulannya Bang. Gak ada yang lain Bang. Misalkan kami jadi mengetahui bahwasannya suhu itu memang harus diukur dengan termometer atau yang lain gitu bahasanya, atau kami lebih mengetahui apa bagaimana perbandingan termometer yang satu dengan yang lain gitu. Berarti itu aja ya kesimpulannya ya. Oke ya. Berikan aplaus kepada kelompok 1 pada hari ini ya. Dan LKPD yang sudah kalian diisi ditulis namanya, nomor absensinya, berikut kesimpulan yang sudah kalian bacakan tadi di depan ya. Kalian boleh juga memberikan kesimpulan menurut kamu apabila hasil diskusi yang kamu lakukan tadi masih kurang kesimpulannya, ya kan? Ibu rasa sampai di sini pembelajaran materi kita mengenai suhu, ya. Untuk kedepannya silakan dibaca-baca lagi bukunya mengenai materi kalor, ya. Agar kamu bisa lebih mengerti lagi apa yang akan kita
pelajari pada saat materi tersebut berlangsung. Jadi untuk hasil pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya dulu, kira-kira masih ada nggak yang belum mengerti apa itu yang dimaksud suhu? Sudah mengerti. Lalu penggunaan termometer sudah tahu nggak semuanya? Sudah. Ya. Jadi di sini kita sudah mempelajari kegunaan termometer, apa itu pengertian suhu dan bagaimana skala konversinya. Jadi tujuan yang sudah tadi yang ingin kita capai tadi pada PPT yang Ibu berikan sudah tercapai belum? Sudah, ya kan? Karena kita sudah bisa menganalisis melalui eksperimen yang sudah kita kerjakan dan memformulasikan apa skala yang sudah kita perbandingkan antara Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit dan Kelvin. Itu dia ya. Yang terakhir, kalian juga sudah memahami fungsi dari masing-masing termometer. Oke, sampai di sini Ibu ucapkan selamat siang. Ya. Siang. Apakah kita tutup dengan doa? Ya. Siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Pada berkumpul kita, hormat, gerak, tegak, gerak. Selamat siang, silakan duduk. Sudah bisa beres-beres, kita menutup pelajaran kita dan minggu depan kita berjumpa kembali dengan materi pembelajaran alor. Oke, sekian dan terima kasih. Kumpul LKPD-nya ya, nak.